Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersukacita karena kami ada di rumah Tuhan. Dan kami mau menaikkan setiap pujian pengagungan kami untuk Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh sekarang lihat kiri dan kanannya, katakan tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang menetapkan langkah kita dan memegang tangan kita. Allah yang selalu ada buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu. Mari lebih lagi kita nyatakan kepada Tuhan, ya. Say. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Sungguh hatiku tetap tenang teduh. Boleh sambil angkat tangan kita katakan, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sebab Dia Allah yang selalu menyertai setiap kita, yang tidak akan pernah melepaskan kita dalam keadaan apapun. Dia Allah yang selalu ada untuk setiap kita. Katakan yes. Boleh satu tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Mari jemaat Tuhan katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah
Sambil angkat kedua tangan kita dan katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hartanya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Bersama-sama katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hartanya. Aku di hartanya. Amin. Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan, di rumah Bapa surga yang bakal. Surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, amin. Setiap orang yang dipilih Tuhan sorakan yeah. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau nyatakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat ada bersama kita, beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, sebab Yesuslah Raja pemenang. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Kami bertepuk tangan untuk-Mu Tuhan. Mari jemaat GBI PRJ, sekali lagi kita mau nyatakan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, nama yang besar, Yesuslah Tuhan.
Tuhan. Sekarang saatnya, mari bangkit, bangkit yang angkat. Engkau Yesus, Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Selamat haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, setiap kami adalah orang-orang yang telah Kau pilih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita perkatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu akan masuk dalam musim penuaian bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia boleh masuk ke usia 80 tahun. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami memohon ya Tuhan agar bangsa kami Engkau pulihkan Tuhan. Seperti Engkau memulihkan keadaan Sion. Dan kami rindu Tuhan Engkau juga memulihkan bangsa kami Indonesia. Sehingga bangsa kami Indonesia boleh mengalami hujan pertobatan. Dan kami berdoa ya Tuhan, hujan keselamatan itu juga terjadi akan bangsa kami Indonesia. Sehingga bangsa kami boleh kembali kepada Engkau, menyembah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, serta kabinet merah putih. Tuhan kami berdoa, Engkau terus menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang terus memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Agar setiap keputusan, kebijakan yang diambil dengan rasa takut dan gentar akan Engkau. Engkau terus Tuhan bawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami membawa Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan Engkau terus mengurapi hamba-hamba-Mu, berikan hikmat dan tuntunan dalam pengembalaan, dalam pelayanan, serta membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus, menjadi saksi-saksi Tuhan yang siap diutus untuk menyelesaikan amanat agung. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu, dan kami berdoa perlindungan dan pembelaan Tuhan sempurna atas keluarga besar hamba-hamba-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah di era Pentakosta ketiga ini kami bersyukur Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi muda, generasi Yeremia. Kami percaya generasi ini akan bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, akan terus bergerak Tuhan, membawa kemuliaan nama Tuhan dan hidupnya kudus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan tidak tunduk kepada dunia. Dan kami berdoa khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini, di CK7. Hai anak-anak muda, dengarkan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan atasmu. Engkau akan beroleh hikmat 10 kali lebih cerdas di angkatanmu. Engkau akan bersaing dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi terang. Engkau akan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk di dalam prosesi penyerahan anak. Dan dengan kasih kami memanggil anak Gwen Emanuela Jovelyn Tiaga dengan kedua orang tuanya. Anak Kalea Aprili Zavia Susanto dengan kedua orang tuanya. Dan juga anak Valentino Lee dengan kedua orang tuanya. Ya Tuhan,
punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam sesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun mereka belum mengerti arti pertobatan. Itu sebabnya mereka belum diizinkan untuk dibaptis. Nanti pada saat mereka menginjak umur 12 tahun baru mereka boleh baptis selam. Dan anak-anak di bawah 12 tahun itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini ada 3 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Yuk kita doakan sama-sama untuk setiap anak dan juga orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih suatu sukacita bahwa ada 3 anak yang akan diserahkan kepadamu Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk anak Gwen dengan orang tua Pak Andi dan juga Ibu Sifra. Untuk anak Kalea dengan orang tua Pak Eko dan juga Ibu Rinawati. Untuk anak Valentino dengan orang tua Pak Yosia dan juga Ibu Nita. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini engkau telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini kalian akan menjadi miliknya. Kau akan dijaga. Dimanapun kau berada, perlindungan Tuhan nyata untuk kalian semua. Tuhan pakai anak-anak ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin Tuhan. Bahwa mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun ia berada Tuhan. Roh Kudus, kau jagai mereka selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua Tuhan. Bapak engkau berkati orang tua dari anak-anak ini Tuhan. Keluarga ini engkau berkati dengan sukacita, damai sejahtera, ada keharmonisan di dalam hidup mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan engkau siapkan, penuhi Tuhan. Dan biarlah engkau juga berkati mereka berlimpah Tuhan. Dan mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para orang tua yang telah menyerahkan anaknya. Dan dengan sukacita kami mau menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Bisa mengangkat tangannya. Apakah ada? Semua jemaat yang setia, berarti ini menjadi tugas setiap kita untuk mengajak saudara, teman maupun kerabat untuk datang di tempat ini minggu depan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Baik, sekarang tiba waktunya untuk kita menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI pada zaman Darun pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus.
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Ia pernah terbang menembus awan sebagai pilot. Tetapi suara Tuhan datang dan memanggilnya untuk membawa jiwa-jiwa terbang dan merdeka bersama Yesus Kristus. Selama pelayanannya, ia selalu sayang kepada almarhumah istrinya yang merupakan cancer survivor serta berhasil membesarkan anak-anaknya. Apa yang membuat ia tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan hidupnya? Mari kita bersama-sama belajar tentang kisah dari seorang pastor ini. Di ibadah WOI GBPRJ, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema, Dimerdekakan untuk Memerdekakan. Bersama Pastor Zivki Priyatelna, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856-8505-054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kantor sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Sebagai seorang wanita, seringkali kita mengalami permasalahan-permasalahan berikut ini. Kita mudah emosional, kita nggak sadar akan keberhargaan dan identitas diri, kita mudah iri hati, kita sering mensabotase diri, overreaction, ataupun konflik di dalam relasi. Padahal Tuhan sudah menaruh potensi di dalam kehidupan kita. Ternyata hal itu adalah manifestasi dari luka masa lalu ataupun trauma yang belum terselesaikan. Itu sebabnya kita perlu mengeksplor diri kita, memahami luka-luka apa yang masih perlu diproses. Yuk, saya Iliana Widodo mengajak para wanita untuk mengikuti WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September. Saya akan melayani di dalam workshop yang membahas mengenai kesehatan mental wanita. Mari kita berproses dan dipulihkan dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kita punya Bapa yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya mendengar satu lagu yang sebentar juga kita akan naikkan, Tuhan mengingatkan saya akan hubungan seorang anak kecil dengan orang tuanya. Seorang anak kecil yang lugu dan tidak tahu masalah yang terjadi di sekitarnya. Seorang anak kecil yang tidak tahu bahkan kemana mereka harus melangkah. Hanya satu yang mereka tahu, bahwa ketika mereka ada dalam dekapan orang tuanya, bahwa ketika mereka ada dalam pegangan erat orang tuanya, mereka ada dalam tempat yang paling aman. Hari ini setiap kita diingatkan, kalau seharusnya demikianlah hubungan setiap kita dengan Bapa di surga. Walaupun terkadang kondisi terasa sulit, walaupun terkadang kita tidak tahu kemana harus melangkah selanjutnya, tapi ketika kita tahu ada Bapa bersama kita, kita ada dalam tempat yang paling aman. Ada amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang. Kami mau datang untuk menyembah-Mu, mencari pertolongan dan mencari tuntunan Tuhan Yesus.
banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Karena Engkaulah Tuhan alasan kami hidup. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Semuanya karena cinta-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami sendiri. Pimpin jalanku, pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Menyatakan lebih lagi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan. Kau satu-satunya alasan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lebih lagi. Yesus pegang erat. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Bapa.
Kami butuh tuntunan Engkau di setiap jalan kami Tuhan Yesus. Dan ini pernyataan iman setiap kami Yesus. Biar Kau yang bertahta Tuhan di atas pujian kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku. Mari lebih lagi nyatakan, Yesus pegang
Sebab Engkau Bapa kami yang sangat baik, yang selalu ada buat setiap kami. Tidak akan pernah habis kasih setia-Mu ya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Bapa kita yang luar biasa. Katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau yang ku perlu. Amin. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh nyatakan. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Dari hati kami yang mengasihi-Mu, kami katakan ya Tuhan, dalam hidupku. Ini setiap kami di hadapan-Mu, dengan jujur kami mau katakan, Engkau yang ku perlu. Lebih dari, yes Lord, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan, tak pernah berakhir kasih
Itu keyakinan kami, Engkaulah segalanya, karena kami dari orang-orang yang harusnya dihukum mendapat anugerah daripada Tuhan sehingga kami boleh ada di tempat ini pada pagi dan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk begitu banyak pengalaman. Ada air mata, ada pergumulan, tapi selalu ada kemenangan di ujungnya. Sebab Yesus selalu mengajarkan kepada kami bahwa jangan pernah lihat segala sesuatu di sekitarmu, tapi lihatlah Allah hadir di apapun dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan muncul sebagai orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukan karena engkau, tetapi karena aku yang hidup di dalam engkau. Terima kasih untuk kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam. Saya akan menyampaikan sebuah pujian, tapi sebelumnya mari saya membaca firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Salam kepada ketujuh jemaat, itu judulnya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, oh, yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh, wahyu ini ditulis oleh seorang rasul namanya Rasul Yohanes, saudara daripada Yakobus, anak daripada Zebedeus. Dua murid ini dekat dengan Tuhan, saudara, selain daripada yang namanya Petrus. Petrus, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, adalah murid yang agak lebih banyak bicara daripada diam. Kalau Yohanes itu lebih banyak diam dan dia lebih banyak dengar apa yang akan Yesus katakan kepada mereka. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Yohanes ini dia menjadi seorang penulis yang didikte atau dikasih tahu oleh Yesus apa yang harus engkau tulis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yohanes menulis ini di sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos dalam pembuangan, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, dicatat di dalam ayat yang ke-9. Untuk siapa surat ini ditulis, saudara? Untuk ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau saudara membaca pasal 2 kitab Wahyu dan pasal 3 kitab Wahyu, saudara ketemukan ada 7 jemaat yang sekarang itu dikuasai oleh Turki, saudara-saudara yang terkasih. 7 jemaat itu 4 dicatat di dalam, saudara-saudara yang terkasih, pasal yang kedua, dan 3 dicatat di dalam pasal yang ketiga, kitab Wahyu. Yang menarik saudara-saudara yang terkasih, salah satu yang luar biasa dari kitab ini adalah Yohanes itu bukan sedang menulis barangkali dalam kesendirian di puncak karena sengaja atau di sebuah pulau dengan keadaan yang nyaman, tapi sebenarnya dia dalam keterasingan, dalam pembuangan. Jadi minim semua fasilitas untuk dia tulis, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Allah tidak bisa dipenjarakan oleh situasi dan kondisi seperti apapun juga. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Anda harus percaya, Anda harus yakin, kita harus tetap berdiri teguh untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yang di sekitar kita, yang coba saudara-saudara yang terkasih untuk membenci kita, barangkali menganiaya kita, tetapi kuasa Allah tidak bisa teraniaya. Bapak Ibu, karena itu saya percaya hidup saudara dan saya adalah hidup yang betul-betul hidup. Khotbah saya pada pagi hari ini temanya saudara-saudara yang terkasih adalah kehidupan bernilai abadi. Kehidupan bernilai abadi. Bukankah kita suka hidup kita bukan cuma di dunia ini, tapi hidup untuk selama-lamanya. Kematian itu akhir dari kehidupan. Itu tidak salah tetapi juga tidak benar. Sebab sesudah kematian masih ada kehidupan, dan kehidupan itu kekal. Kekal bersama Tuhan Yesus atau kekal bersama di neraka selama-lamanya. Dan itu yang paling gak enak. Karena itu ibadah seperti ini tetap penting. Persekutuan dengan Tuhan tetap penting. Baca Alkitab tetap penting. Doa tetap penting. Pelayanan tetap penting. Karena saudara sedang menabung sesuatu yang kekal bersama-sama dengan Dia, anak domba yang tak bercela itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu Yohanes kita lihat di sini menarik sekali. Dia menulis begini dari Yohanes kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Mungkin saya akan bilang sama dia, beli Yohanes, Mas Yohanes,
Koko Yohanes, Bung Yohanes, Bang Yohanes. Bukankah kamu lagi di penjara? Yang harus terjadi adalah kami yang di luar penjara menghibur engkau. Kok kenapa engkau berani menulis bahwa kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu? Lalu dia berkata, hamba Tuhan yang gak terlalu banyak pengalaman, yang gak pintar ini. Dengar baik-baik, saya mau ngomong begini. Kalau kamu berharap damai, kasih karunia dan damai itu berasal dari kedudukanmu secara sosial, secara intelektual, secara ekonomi, kamu gak akan dapat. Kalau kamu pikir damai sejahtera itu kamu akan terima dari hidupmu yang berkelimpahan, secara ekonomi kamu gak akan dapat. Dari kekuasaan barangkali yang dikasih sementara, kamu gak akan dapat. Tapi kasih karunia dan damai sejahtera itu kamu bisa dapat dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga kita tahu persis bahwa kalau kita memiliki Allah, kita memiliki ketenangan. Kita memiliki Allah, kita memiliki kedamaian. Kita memiliki Allah, kita memiliki kebahagiaan. Hati-hati dengan makanan, saudara-saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu aja. Makan tempe tahu itu nggak boleh tiap hari, bisa menimbulkan darah tinggi, saudara. Di Bekasi ada satu keluarga tiap hari sampai hari kelima, saudara yang terkasih, makan tempe tahu terus suaminya banting tahunya. Mah, apakah nggak ada makanan lain, cuma ini aja. Darah tinggi, saudara, hati-hati saudara. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi saya tahu Anda mau makan sepotong daging kalau dalam perbantahan itu paling gak enak. Tapi kalau Anda makan dan di dalamnya ada Tuhan yang mengepalai keluarga kita, kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi nyaman dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu Yohanes berkata, kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya sejarah dunia ini dikuasai oleh Allah. Tidak ada tempat dimanapun Anda berada yang tidak ada Allah di dalamnya. Anda enggak sendirian. You are not alone. Sudah pakai bahasa Inggris sedikit supaya kelihatan pintar, saudara-saudara yang terkasih. Anda gak sendiri. Iya, karena teman saya dari Australia khotbah di Jakarta, saudara yang terkasih. Habis dia khotbah dikasih amplop. Ada orang susul lagi kasih amplop. Lalu ditanya kenapa amplopnya 2? Karena Bapak khotbah pakai bahasa Inggris, jadi 2 amplop, saudara yang terkasih. Aduh Bapak Ibu yang saya sudah bahasa Inggris, bahasa basi, tetap aja 1 amplop, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi yang saya mau ngomong bahwa di mana saja Anda berada, Allahmu dan Allahku yang kita sembah itu, Dia proteksi hidupmu, Dia jaga engkau. Enggak perlu takut, saudara. Apalagi ketakutan, enggak perlu, saudara. Bukankah COVID semua orang jadi takut ya? Semua orang takut ya, pastilah. Ambulans yang kita lihat di jalan, dengar ketemu di jalan raya, ambulansnya datang di kompleks kita, kan makin takut itu. Tetangga sebelah 2 kanan, satu, kapan kita ini, saudara? Makanya orang berpindah-pindah, waktu mau datang dipindah sini supaya nggak dapat. Itu isu, saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kalau Tuhan bilang kita masih ada, masih ada. Tuhan bilang kamu masih tinggal, masih. Karena masih banyak hal yang saya akan percayakan kepada kamu, kepada saudara juga, kepada kita semua. Tuhan percayakan. Saudara yang terkasih, itu indah loh bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, kasih karunia dan damai sejahtera itu tetap ada. Walaupun Yohanes bilang saya ada dalam penjara, saya dipersekusi, saudara yang terkasih. Karena orang Saduki itu adalah sebagian dari kaum Sanhedrin yang tidak percaya dengan namanya kebangkitan dari antara orang mati. Mereka marah sekali kalau orang bicara tentang kebangkitan orang mati. Sementara murid-murid sentral, pokok, saudara yang terkasih, berita mereka adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena itu Yohanes salah satu yang kemudian diasingkan. Tapi walaupun dia diasingkan, kuasa Allah tidak bisa, saudara yang terkasih, diasingkan. Dia tetap bekerja. Makanya Paulus kalau saudara membaca di dalam Filipi yang 4 pasal itu, saudara bisa ketemu di 4 pasal surat Filipi itu 15 sampai 16 kali kata sukacita. Kok bisa orang ada di dalam penjara bersuka cita? Kok bisa orang yang ada dalam penjara bisa nyanyi-nyanyi? Saudara kalau ke penjara, saudara yang terkasih, Anda selalu menghibur orang-orang di sana. Anda nyanyi lagu apa saja mereka suka, kecuali lagu ini. Sekarang saya
sudah bebas. Mereka nggak suka saudara. Sebab Anda pulang mereka masuk lagi di sel mereka. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mereka senang dihibur. Tapi Rasul Paulus menghibur orang yang di luar penjara. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi kuasa dan kasih Allah tak pernah bisa dipenjarakan oleh apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu disambung dengan apa? Dan dari ketujuh roh, masih ayat yang keempat. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, angka 7 itu hampir selalu bicara tentang kesempurnaan. Jadi hidup yang abadi itu, yang bernilai abadi, bukan saja dipelihara oleh Allah, tetapi rohnya pelihara kita. Dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Saya mau kasih tahu dulu, disclaimer dulu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kejadian itu adalah kitab yang memulai segala kehidupan. Tapi kemudian nanti kitab Wahyu itu menutupi semua kehidupan, nanti kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Jadi kitab Kejadian dan kitab Wahyu itu bagaikan dua kitab yang mengapit seluruh kitab-kitab di dalam Alkitab. Nah ini saudara yang terkasih adalah suara dari Yesaya 11 ayat 2. Coba buka Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2 berkata begini saudara. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini angka 7 yang pertama dimainkan di dalam kitab Wahyu. Ingat baik-baik saya berkata kalau ada angka 7 di kitab Wahyu, hampir artinya semua adalah tentang kesempurnaan. Mari kita hitung sama-sama. Roh Tuhan satu saudara yang terkasih. Yang kedua roh hikmat. Yang ketiga roh pengertian. Yang keempat roh nasihat. Yang kelima roh keperkasaan. Yang keenam roh pengenalan. Dan yang ketujuh dan takut akan siapa? Tuhan. Jadi roh yang ada di dalam dirimu dan diriku adalah roh yang sempurna. Haleluya saudara. Tuhan gak tinggalkan apa-apa, tapi dia tinggalkan kita rohnya. Untuk apa saudara? Kita punya hikmat, kita punya pengertian, ada roh nasihat, ada keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau roh Allah memenuhi hidupmu, maka hal-hal ini yang Anda buat dalam hidup Anda. Saudara punya hikmat saja saudara, itu adalah salah satu saudara karunia. Anda tahu ketika Salomo saudara yang terkasih Tuhan tanya mau minta apa? Kira-kira di antara kita semua kalau Tuhan tanya mau minta apa? Saya akan bilang Tuhan saya mau minta waktu saya berdiri di depan saya khotbah tapi nggak pakai mulut. Pokoknya ada suara tapi nggak ada mulut, nggak capek saudara. Saya khotbah. Ya Tuhan bilang lo keterlaluan. Mau apa-apa nggak mau kerja. Emang dasar malas. Udah malas korupsi lagi. Saudara-saudara yang terkasih, mengerikan sekali Bapak Ibu. Saya selalu bilang jangan sampai kita sudah makan dengan dua tangan kita. Lalu tangan orang sedang makan, kita ambil dari tangannya. Lalu kita masukin di mulut. Saya mau bilang anak-anak Tuhan, hidup bukan untuk diri sendiri. Tapi hidup juga bagi orang lain. Itu penting supaya saudara kita puas. Puas itu penting. Puas dengan apa yang ada. Salomo gak puas. Dia punya 1000 wanita di sekitar dia. Satu orang 3 tahun lagi baru ketemu Salomo. Satu orang 3 tahun lagi. Karena 1000 kan saudara-saudara yang terkasih. Banyak sekali. Apa dia bahagia? Enggak. Makanya saudara kalau Anda baca pengkhotbah pasal terakhir. Dia bilang takut akan Tuhan dan ikutlah perintah-perintahnya. Itu yang perlu karena satu ketika semua kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nggak usah 1000, satu istri aja kita pusing kan. Sama juga istri bilang, satu suami aja kita pusing saudara yang terkasih. Papa ini makin tua makin cerewet. Dulu waktu masih pacaran papa diam aja. Sekarang cerewet banget, mau itu mau ini. Aduh saudara, istri suami juga bilang, mama juga dulu nggak makan tidur nggak pakai AC nggak apa-apa. Sekarang kalau nggak ada AC sampai dingin banget, nggak bilang itu rumah. Saudara, waduh luar biasa. Lalu kemudian istri bilang sama suami, Pak tolong ya tambah uang belanja sedikit. Kenapa? Saya mau berenang supaya badan saya agak langsing. Paus berenang terus nggak langsing-langsing. Kurang ajar suami kayak begini saudara yang terkasih. Lalu suami bilang sama istri, Ma nanti tolong beli buah ya di pasar. Kenapa? Supaya mukaku mulus. Monyet makan buah tiap hari mukanya nggak mulus. Jangan gitu ya. Saya berdoa suami istri di sini saling sayang satu dengan yang amin. Lihat istrinya, mama punya badan mau aku tetap sayang. Lihat suaminya,
apa-apa, wajahnya mau berubah, enggak apa-apa, aku tetap sayang. Gitu dong saudara yang terkasih ya. Jadi tetap setia, saudara sayang sama istri. Jadi anak-anak kita akan lihat suami istri saling sayang, mereka juga akan sayang sama kita. Dan hidup kita adalah hidup yang berbahagia. Ada roh Tuhan, roh yang sempurna hidup di dalam diri kita. Lalu mari kita bahas lebih dalam. Dan dari Yesus Kristus siapa dia? Dia saksi yang setia. Saudara lihat saudara yang terkasih identitasnya daripada Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama dia saksi yang setia. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, dia yang tidak pernah tidak setia. Alkitab berkata walaupun kita tidak setia, Yesus tetap setia karena dia nggak mungkin bertentangan dengan sifatnya. Itu berarti kalau kita tidak setia, kita bertentangan dengan sifat kita yang harusnya sifat setia yang Yesus beri kepada hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yesus dia adalah saksi yang setia. Kita masih ingat cerita tentang Ayub ketika saudara yang terkasih iblis datang dan protes sama Tuhan. Iblis bilang, Tuhan karena Ayub itu banyak hartanya, rumah tangganya tenang, dia punya segala-galanya, makanya dia hidup dekat dengan Tuhan. Coba ambil semua itu, maka dia pasti menyangkal akan Tuhan. Dan Alkitab mencatat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya hartanya habis, anak-anaknya mati semua. Bukan itu saja, badannya Ayub saudara yang terkasih meleleh semua, sebuah penyakit yang menggelikan bahkan teman-temannya ketika melihat. Tapi Alkitab berkata dalam segala sesuatu, Ayub tidak pernah berbuat dosa. Istrinya sampai bilang, kutukilah Tuhanmu dan matilah saudara yang terkasih. Wah Bapak Ibu yang terkasih, istri-istri sini jangan seperti gitu ya. Suami juga jangan begitu ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayub kemudian diberkati secara luar biasa. Diberikan 3 anak yang cantik sekali. Yang saudara yang terkasih dalam Tuhan gak pernah ada. Yemima, Keren Hapuk, dan Kesia. 3 wanita yang jadi foto model di zaman itu saudara. Hebat sekali. Tuhan memberkati apa? Karena setia. Abraham juga begitu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia setia sama Tuhan. Tadinya dia gagal. Tadinya dia coba ambil pembantunya supaya meneruskan saudara-saudara yang terkasih akan keturunannya. Tadinya saudara-saudara yang terkasih dia gak taat sama Tuhan. Dia coba tawar hidupnya meragukan akan janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Tadinya dia juga bohong Bapak Ibu, dia bilang sama Firaun bahwa Sarah itu adalah adiknya dia. Tapi kemudian di pasal 18 waktu doa Sodom dan Gomora, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Dari 50 dia tawar, dia berkata kalau ada orang benar. Tuhan berkata kalau ada 50 orang benar saya enggak hukum. Dia tawar 45, tapi juga tidak ada. Dia tawar 40, dia tawar 30, dia tawar 10. Enggak ada saudara yang didapati. Luar biasa. Kenapa Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan? Karena dia makin dekat dengan Tuhan. Dan puncaknya Abraham begitu setia. Saudara-saudara ketika pengujian itu terjadi. Waktu saudara-saudara yang terkasih Ishak dibawa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hatinya hancur. Karena dia mau persembahkan anak satu-satunya yang ditunggu. Saudara-saudara yang terkasih 25 tahun. Anaknya ditunggu dan ketika muncul Tuhan bilang bawa dia. Persembahkan dia. Dan ketika Abraham mengayunkan pisaunya. Tuhan bilang tahan. Sebab saya tahu engkau takut akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan hidup, perjalanan iman kita, ada goncangan-goncangan, ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan, ada air mata. Tapi dengar baik-baik, semua itu untuk membuat Anda makin melihat kuasa Tuhan yang hebat di dalam kehidupanmu. Kasih yang setia lalu dikatakan apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Lazarus pernah bangkit. Tapi kemudian mati dan belum pernah dibangkitkan sampai sekarang. Tapi Yesus Tuhanmu dan Tuhanku, dia mati. Tapi juga dia kemudian bangkit. Dan dia merupakan anak yang sulung, artinya Adam yang kedua yang memberikan kepada kita saudara yang terkasih untuk kemenangan. Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, tapi Adam yang kedua membebaskan manusia sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang bebas, tidak takut lagi dengan kematian. Saya ingat satu ketika di sebuah gereja, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang suami umurnya sekitar 30 tahun, istrinya sekitar 27 tahun. Istrinya meninggal saudara-saudara yang terkasih, sedih sekali suaminya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah pendeta itu mengaburkan tanah di atas peti mati itu, lalu sang suami diizinkan saudara. Lalu kemudian dia ada liang lahat itu, di bawah ada istrinya. Dia maju beberapa langkah seperti dia mau loncat. Orang
tahan dia. Orang bilang kau sabar, dia bilang jangan, lepaskan aku mau ikut istriku, aku gak bisa hidup tanpa istriku, biarkan aku loncat. Semua orang tahan dia, banyak yang nangis, ibu-ibu keluarkan tisu, sapu air matanya, lap air matanya. Sang suami juga begitu, saudara yang terkasih, sapu tangan, sapu air matanya. Dan pembicaraan itu beredar di rumah selama 1 minggu, rumah-rumah orang. Bagaimana sang suami begitu mengasihi istrinya. 4 bulan kemudian orang-orang dapat undangan, dia nikah lagi, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya hadiri perkawinan, lalu ada sang suami yang bilang, "Ma, aku ikut." Saya bilang, biarkan dia loncat, biarkan dia loncat. Pasti gak berani, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan dia mengasihi kita. Bapak Ibu bukan sekedar dia saudara-saudara yang terkasih, dia mati bagi kita, yang dia juga yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya satu ketika kalau saudara dan saya mati, kita pun akan bangkit untuk selama-lamanya. Itu sebuah kehidupan yang luar biasa. Semua orang akan meninggal. Sebenarnya hal ini kadang-kadang orang bilang, jangan khotbah tentang meninggal, dia takut. Saudara, Anda mau percaya apa enggak? Akan datang menjemput kita ajal itu. Saudara, teman saya istrinya 10 tahun lebih sakit, enggak meninggal. Ada teman saya yang enggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Saudara yang terkasih, jangan Anda nengok ke kanan dan berkata, kayaknya Bapak ini udah enggak lama lagi nih. Enggak. Saudara yang terkasih, Anda lihat ke kuburan, di kuburan ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Itu menunjukkan tidak ada satu manusia yang bisa merekayasa usianya. Tapi selama kita hidup, mari saudara yang terkasih punya pengertian ini, bahwa Yesus dia bangkit dari antara orang mati. Kalau satu ketika kematian itu datang, jangan terlalu bersedih, karena saudara yang terkasih, satu ketika kita pun akan bangkit. Nanti kita akan bicara di ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-7. Jangan kemana-mana, saya akan kembali dalam beberapa saat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian apa? Yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Presiden di Amerika berkuasa 1 periode 4 tahun, betul ya? Di Indonesia 1 periode 5 tahun, saudara yang terkasih. Paling banyak 2 periode. Karena itu SBY, Pak Jokowi yang sudah 2 periode gak bisa lagi waktu itu untuk mencalonkan. Yang ketiga kali gak bisa lagi, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka presiden atau Perdana Menteri atau Raja, mereka aja hanya berkuasa di teritorial mereka saja. Di daerah, di negara yang mereka kuasai. Tapi Alkitab berkata, saudara yang terkasih, bahwa yang namanya Yesus itu dia berkuasa atas raja-raja bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Satu kali saya dengan istri saya tahun 2008 kami ke Sydney, saudara yang terkasih. Istri saya menemani saya, waktu itu saya baru selesai sakit. Jadi saya bawa obat banyak sekali. Waktu diperiksa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kalau harus declarekan apa yang kita bawa. Nah saya nggak tahu waktu itu harus pakai surat dokter. Supaya dikasih tunjuk, saudara yang terkasih. Waktu di ini obat ini apa saja kita kasih tunjuk. Obat ada berapa macam, karena kami 2 bulan lebih di Sydney, hampir 3 bulan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian ketika sebelum kami diperiksa, ada satu anak wanita dari Kelapa Gading. Di depan saya persis, saudara. Dia kuliah di sebuah universitas terkenal di Sydney. Lalu kemudian dia mau tunjukkan sesuatu yang dideklar, dia mau kasih, dia giliran dia bilang dia sudah kasih, petugas bilang belum kasih. Lalu mereka berdebat lama sekali karena dia pintar bahasa Inggrisnya. Wah, petugasnya juga kelabakan, saudara yang terkasih. Wah, kalau kita nggak ngerti gitu kan. Lama-lama dia masuk aja kamu ya gitu. Tapi ini dia ngomong jelas sehingga akhirnya saudara udah banyak orang antri dan petugasnya bilang yuk go. Bilang saya sama istri saya, yuk go. Kita langsung keluar, saudara yang terkasih. Waktu kita di rumah teman di mana kami nginap, saudara, salah satu jemaat yang mengundang kami itu rumahnya, salah satu jemaat di tempat yang mengundang kami, dia bilang begini, Pak, tadi Bapak lapor enggak ini? Lalu saya cerita, dia bilang untung Pak, Bapak itu kalau enggak bawa surat, udah pasti semua obat-obat Bapak itu akan dibuang di tempat sampah. Oh luar biasa, saya bilang Allah kita berkuasa. 2 tahun lagi pergi lagi ke sana, saya bawa lagi obat, saya bawa surat dokter, kagak diperiksa, saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya mau ngomong, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita punya hati tulus, maka Allah pasti berdaulat atas segala sesuatu. Makanya punya hati jangan kotor. Kalau ada hati yang kotor terhadap siapa saja, bersihkan. Saudara-saudara yang terkasih, minta ampun sama Tuhan. Bagus itu lagu, bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya,
Bertobat saudara, kalau memang ini datang sama Tuhan. Bertobat itu adalah ubah kata-katamu yang salah dan ubah kelakuanmu yang salah. Saudara yang terkasih, dan Tuhan sangat senang kalau kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita bertobat. Dia berkuasa. Jadi di mana saja Anda berada saudara, dia berkuasa. Harusnya kalau kita pergi ke luar negeri itu, kalau kita biasanya harus lapor ke kedutaan besar atau konsulat jenderal, saudara-saudara yang terkasih, supaya kalau ada apa-apa kita diprotek. Begitu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, saya percaya bahwa Allah, Anda pergi kemana saja dia ada. Di atas pesawat, di udara. Saya dulu naik pesawat takut banget saudara yang terkasih. Apalagi dulu pesawat, ada satu pesawat kecil yang kalau dia ke kiri dia goyang. Itu rasa-rasanya mau lompat saudara-saudara yang terkasih. Melompat. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang aduh saya naik aja. Kalau pesawat goncang sekalipun. Bapak saya baru pulang dari Malaysia bulan lalu Bapak Ibu yang terkasih. Waktu kita pergi itu kan cuma 1 jam lebih. Tapi kemudian goncangannya hebat sekali. Saya selalu berdoanya begini, Tuhan kalau mau mendarat di mana saja terserah Tuhan. Mau di surga sekalipun terserah Tuhan. Dan biasanya saya langsung tidur Bapak Ibu. Emang Anda mau apa? Anda mau apa? Kita bisa. Saudara yang terkasih, kita bilang pilotnya, ganti. Gue jago di bawah mobil, ganti. Saudara-saudara yang ada, saudara ditangkap, saudara-saudara yang terkasih. Nggak bisa apa-apa. Karena itu pasrah sama Tuhan itu perlu. Berserah aja terus tidur. Kalau mau di surga langsung kan nggak apa-apa, nggak rasa apa-apa lagi. Itu kalau di surga. Kalau enggak, bahaya saudara yang terkasih. Sama seperti orang yang buang diri. Beberapa waktu yang lalu, saudara beberapa tahun yang lalu saya baca ada satu office boy di sebuah kantor di Jalan Sudirman. Dia putus cinta sama pacarnya. Lalu dia buang diri dari lantai 7. Nggak tahu begitu dia pengen supaya langsung jatuh kayak aspal ke bawah. Nggak tahu di lantai 5 itu lantainya agak menjorok keluar begini. Dia jatuh di lantai 5. Dia tidak mati, setengah mati doang saudara yang terkasih. Waktu saya ke Medan, saya dengar cerita lagi ada seorang anak muda di dekat stasiun di Medan itu, dia naik pohon karena dia jatuh putus cinta. Dia buang diri, dia bilang mati aja aku. Dia kena dahan satu. Akhirnya dia luka-luka semua, setengah mati, enggak mati saudara yang terkasih. Ya saudara, mungkin orang-orang yang suka buang diri dari atas itu nyanyi dengan lagu ini. I believe I can fly. No. You nggak bisa terbang. Saudara-saudara yang terkasih nggak bisa terbang. Makanya orang kalau yang punya Tuhan itu ada damai, ada ketenangan, ada persoalan, ada air mata. Tapi ada Tuhan. Bagi dia yang mengasihi kita. Yang mengasihi ini Tuhan. Karena itu Tuhan tahu semua. Kalau kita mengasihi orang, maaf ya. Kalau orang lagi pacaran, saudara itu biasanya ditimbang-timbang gitu. Suka lihat kalau anak perempuan ini sifatnya kayak mama saya enggak. Mama saya rajin ini, masak, layani suami saya. Mama saya hebat, saya mau cari istri yang kayak mama saya. Pokoknya disortir begitu saudara-saudara yang terkasih. Sedemikian rupa disortir. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belum tentu begitu nikah persis sama. Karena kadang-kadang orang pacaran itu suka menipu. Yang baik-baik saja yang dimunculkan. Bapak Ibu yang terkasih. Saudara, tetapi saya mau berkata Yesus mengasihi kita apa adanya. Dia gak pilih-pilih, dia sayang sama kita saudara yang terkasih. El Moody adalah seorang pengkhotbah luar biasa. Sebelum Billy Graham orang ini muncul sebagai pengkhotbah terbesar. Dia goncangkan Amerika dan Eropa. Dan satu ketika dia diundang di Cambridge University yang sangat terkenal di Inggris itu. Saudara, universitas ini adalah universitas yang tidak boleh sembarang ngundang orang. Orang yang harus punya gelar. Sementara El Moody cuma sampai sekolah SD Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan memakai dia secara luar biasa menjadi fenomena. Saudara yang terkasih, dia diundang di Cambridge University. Beberapa anak muda duduk di depan. Mereka sengaja untuk mentertawakan orang ini yang pasti bahasa Inggrisnya hancur. Orang yang duduk di depan itu belum tentu baik. Kecuali jemaat PRJ saudara. Itu baik-baik semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu dalam sebuah kalimat dia berkata, young gentlemen don't ever think God don't love you for he do. Anak muda jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda, dia mengasihi. Tapi bagi orang yang tahu tata bahasa ketika ngomong yang gentleman don't ever think God don't love you. Orang tahu bahwa tata bahasanya kacau salah. Sebab harusnya dia ngomong yang gentleman don't ever think God doesn't love you. For he does. Lagi-lagi dia bilang for he do. Lagi-lagi dia ngomong itu dan anak-anak muda saudara di depan itu. Mereka mau tertawa ke dia. Tapi dia khotbah dengan wibawa ilahi. Dia khotbah dengan kasih Bapa yang tulus kepada orang-orang
anak muda yang dengar itu. Dan di akhir khotbahnya seorang penyanyi yang selalu menemani dia nyanyikan sebuah lagu dan dia tantang. Dan anak-anak muda itu kemudian mereka berdiri terima Tuhan Yesus. Dan salah satunya menjadi, saudara yang terkasih, rektor di sebuah gereja episkopal yang sangat terkenal di Inggris. Kenapa? Karena dia khotbah dengan kasih Allah. Kasih Allah itu menyentuh banyak orang. Hari ini saya khotbah 5 kali, saudara yang terkasih. Minggu depan saya khotbah 3 kali. Sesudah itu saya khotbah selama 1 minggu. Tiap hari sampai hari Minggu khotbah 3 kali. Jadi belasan kali saya khotbah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak bangga juga, nggak bilang hebat bahwa saya khotbah banyak. Yang paling saya takutkan adalah ketika saya melayani dan tidak lagi berdasarkan kasih saya kepada Tuhan. Itu yang saya takutkan. Saya mau melayani karena mengasihi. Tadi malam saya khotbah di Cengkareng, di Camp Ambon, saudara. Nah, Anda tahu itu kampung Ambon, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu saya datang situ khotbah sampai yang tentu saya bilang, Pak jangan ke sana, di sana banyak anak nongkrong dan seterusnya. Saya sepanjang jalan saya buka kaca, mereka lagi nongkrong, saya bilang, Nyong, ini kan orang Ambon itu sapaan. Nyong itu bukan monyong ya. Nyong itu istilah untuk beli mas atau dan seterusnya. Dan mereka bilang, iya, padahal nggak kenal, saudara. Saya kan paling suka kalau nggak kenal tapi tegur orang itu. Tapi saya pernah digituin satu ketika di Blok M. Saya tahu orang ini udah jam apa dia mau minta sesuatu sama saya. Lalu Bu, masih berlayar. Saya bilang siapa yang berlayar? Lalu dia bilang masih tinggal di sana. Di mana? Dia nggak bisa ngomong, saudara yang terkasih. Lalu saya kasih dia uang untuk makan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengasihi saya, itu penting. Allah mengasihi saudara dan saya, itu penting, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini berharga banget. Profesor Norwich adalah seorang profesor dalam bidang biokimia dan matematik. Dia coba menyelidiki berapa harga tubuh manusia itu. Yang pertama diselidiki adalah kuku. Satu kali Anda potong kuku itu katanya Anda buang $1.000. Jadi kalau Anda punya 10 jari tangan dan 10 jari kaki, Anda potong kuku, Anda buang $20.000. Jadi kalau Anda punya jarinya banyak, jangan minder, Anda makin mahal. Lalu dia selidiki berapa harga rambut. Rambut itu saudara-saudara yang terkasih, ada saat yang namanya prokletin. Katanya saat itu kalau banyak rambut subur bertumbuh. Kalau berkurang saat prokletin itu rambut makin berkurang. Dia bisa berkurang di belakang, itu namanya botak masa lalu. Atau dia berkurang di depan, namanya botak masa depan. Atau dia berkurang dari depan sampai ke belakang, itu namanya botak dari masa ke masa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, katanya harganya itu $80 juta US. Lalu ibu-ibu yang memberikan ASI, air susu ibu untuk anak-anak. Itu ada saat yang mengandung, saudara yang terkasih, untuk mencegah penyakit. Harganya katanya $160 juta US. Lalu kemudian dia tambah dengan jiwa manusia. Dan angkanya terus bertambah. Dan terus bertambah. Dan Profesor Norwich berkata, jiwa manusia tidak dapat dihitung. Yes, sebab Anda dan saya mahal. Semahal dia yang mati di atas kayu salib. Haleluya. Saudara dan saya itu orang-orang yang luar biasa, yang mahal. Makanya Bapak Ibu saya khotbah bulan lalu saya bilang, Yesus memuliakan kita luar biasa. Kita manusia dimuliakan oleh Allah. Itu sebuah, saudara, prestasi hebat dalam hidup kita. Sehingga Billy Graham, waktu dia jadi hamba Tuhan, dia mempelopori serapan pertama dengan presiden di Amerika Serikat. Dia adalah rektor termuda dalam sejarah sekolah teologi di Amerika Serikat. Dia satu ketika wartawan datang kepada dia dan wartawan bilang, Billy, andai kata kamu mencalonkan diri jadi presiden, seluruh rakyat Amerika akan memilih kamu. Tapi Billy Graham berkata apa? Bagi saya jadi presiden, gengsi saya akan turun. Kalau jadi hamba Tuhan, gengsi saya semakin naik. Makanya jangan coba-coba calonkan saya jadi presiden. Saya nggak akan mau. Saudara, saya tetap jadi hamba Tuhan. Sopo yang mau calonin ente itu? Bapak Ibu yang terkasih, salah lihat kali orang itu. Sehingga saudara, Allah mengasihi kita. Dia yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara lihat, kasihnya itu bukan kasih yang sekedarnya. Kasih yang betul-betul punya nilai tinggi, ya. Dia melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Artinya hidupnya dia korbankan supaya Anda dan saya menjadi selamat. Anda kalau tolong orang kan Anda suka bilang lihat-lihat dulu yang ditolong, betul? Jangan ikut-ikut. Alkitab berkata siapa mendamaikan orang disebutkan anak-anak Allah.
Tapi kita kalau lihat orang ribut, saudara, jangan, ini bukan persoalan, jangan ribut, jangan ikut-ikut, nanti kita kena. Saudara-saudara, yang nggak ikut-ikut aja kita kena. Karena ada banyak sekarang orang yang suka nabrakin diri, kita lagi bawa mobil, dia nabrakin diri, lalu dibilang kita tabrak dia kan. Kalau saya tabrak langsung lagi, saudara-saudara yang terkasih. Nggak, ini emosi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi maksud saya bahwa saudara, darahnya loh, kehidupannya loh. Terlalu kita kalau kita memalingkan wajah dari Tuhan. Terlalu kita kalau kita cari pribadi yang lain. Tidak ada yang seperti Yesus yang mengasihi kita bukan sekadar kata-kata. Tapi dia korbankan nyawanya. Supaya saudara dan saya yang sedang menuju ke neraka, kita dipindahkan untuk menuju ke surga. Hanya saya nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Bagi saya pelayanan 1 orang pun saya layani. Bagi saya 2 orang. Saudara yang terkasih, kalau orang telepon, handphone saya nggak pernah, kalau orang telepon tengah malam. Saudara, itu berarti penting. Penting. Nggak ada orang telepon jam 2 malam lalu tanya, Bapak udah dinner belum? Gila kali lo ya, saudara yang terkasih. Yang ada pasti diminta untuk doakan keluarganya. Saya pernah diminta untuk datang malam-malam, saudara, jam 12 malam. Karena ada preman datang di rumah 1 orang. Saya nggak usah sebut sukunya. Dia bilang, tolong Bung datang dulu, Pak Pendeta datang dulu. Kenapa? Ini ada debt collector datang. Siapa tahu Bapak kenal. Ya, punya utang nggak punya, bayar, itu aja. Tapi saudara, karena mereka memohon-mohon, saya tetap datang aja walaupun premannya udah nggak ada, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, gitu aja. Saya pernah ketemu preman, saya bilang, jangan kasar-kasar. Bilang, Bapak gampang, mereka bayar utang udah selesai. Oh iya juga ya dalam hati saya ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang minta untuk dikuatkan, orang minta untuk didoakan. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Saudara dan saya bukan saja diselamatkan, tapi dijadikan imam. Imam itu tugasnya adalah membawa manusia kepada Allah. Saudara menjadi mediator, saudara-saudara yang terkasih, antara Tuhan dan manusia. Pernahkah Anda pikirkan bahwa saudara dan saya ini dikasih tugas oleh Tuhan untuk bawa jiwa kepada Tuhan? Itu mulia loh saudara yang terkasih. Di sebuah pesawat Hercules mengudara, penumpangnya 24 orang. ODGJ semua, orang dengan gangguan jiwa. 24 orang. Lalu mereka ribut sekali, sudah mereka main bola di dalam pesawat Hercules itu. Lalu pilotnya bilang, pilotnya bilang sama co-pilot, coba kamu cek di belakang mereka, ke belakang lagi main bola. Dia bilang main bola jangan di dalam, main bola di luar, main di luar. Ini lagi mengudara saudara yang terkasih. Lalu 24 orang sudah mengudara saudara. Lalu kemudian dia balik lagi, dia pikir ini kan ODGJ, dia ngomong aja dan dia balik lagi. Begitu balik pilotnya bilang, lu kok sepi banget? Kok tiba-tiba bisa begitu? Kamu bilang apa? Oh tadi mereka lagi main bola. Terus saya bilang jangan main bola dalam, main di luar. Coba kamu cek dulu. Lihat ke belakang tinggal 2 orang saudara. Tinggal dia orang, di mana yang 22 orang? Tadi Bapak suruh main bola, mereka udah main bola di luar katanya. Lalu 2 orang ditanya, terus kenapa kalian berdua gak turun? Kami pemain cadangan, sebentar lagi kami turun. Bapak Ibu yang terkasih, kita bukan pemain di luar, kita bukan pemain cadangan, kita semua pemain inti. Tuhan mau pakai kita semua menjadi alatnya di dalam tangannya. Mari semua kita bilang, Tuhan inilah saya. Dengan pengetahuan saya yang terbatas, dengan pengalaman saya yang terbatas, dengan ekonomi saya barangkali biasa-biasa. Tapi saya punya hati yang saya mau serahkan kepada Tuhan. Ini tangan saya, kaki saya, mata saya, telinga saya, pikiran saya mau serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai Anda jadi berkat. Selalu saya pernah bersaksi, ada satu abang beca yang saya melayani di Solo saudara. Dan kemudian saudara dia bertobat, dia bukan dari Kristen, dia genjot becanya dan karena udah sering ke tempat di mana kami pelayanan, dia yang genjot beca. Lalu satu ketika saya bilang, Pak gantian, Pak Walidi gantian, saya yang genjot beca Bapak. Jangan Pak, nanti jatuh, kaki Bapak kan pendek, kurang ajar saudara yang terkasih. Lalu saudara-saudara karena sudah akar, akhirnya dia ikut ibadah dan akhirnya dia dibaptis. Dan saudara tahu dia kemudian sekolah teologia, karena ijazahnya cuma SMP, namanya ijazah teologia. Kalau SMA baru sarjana teologia, dia dapat ijazah teologia. Tapi dia sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan dia meninggalkan jemaatnya ada 200 orang. Keren. Pintar. Setiap anak Tuhan pintar. Saya selalu percaya setiap yang namanya anak-anak Tuhan pintar. Gak ada yang bodoh sudah. Kecuali kita masa bodoh jadi bodoh benaran. Tapi orang yang betul serius dengan Tuhan, dia pintar. Dia hebat.
Dia adalah orang yang bisa mengubah sejarah, saudara yang terkasih. Karena itu seorang hamba Tuhan pernah berdoa begini, Tuhan jawab masalah saya supaya saya jawab masalah orang lain. Ayat yang ke-7. Bagi dialah, ayat yang ke-6, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kita mesti lakukan? Tuhan sudah lakukan banyak hal kepada kita. Yang kita lakukan adalah tetap berterima kasih kepada Dia. Yang kita lakukan tetap mengagumi Dia. Yang kita lakukan saudara-saudara yang terkasih memuliakan Dia dan mengagungkan Dia. Itu yang Dia mau dari kita. Setiap langkah hidup kita ada pengagungan kepada Tuhan. Setiap pengagungan kepada Tuhan, kemuliaan, ya pemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, karena Dia ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanya. Ayat 7, lihatlah ia datang di awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Seorang rabi dengan pendeta ngobrol. Rabi orang Yahudi ini bilang sama Bapak Pendeta, kalau Tuhan datang kamu akan bilang selamat datang kembali. Tapi kami orang Yahudi akan bilang selamat datang. Tapi ketika baca ayat ini, saya percaya rabi itu akan berkata selamat datang kembali. Mereka meratap dan menyesal sebab Yesus pernah datang untuk mereka, tapi mereka tolak Dia. Tapi hari itu mereka akan lihat dengan nyata sekali bahwa Tuhan muncul di awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Saya nggak tahu teknologi apa, tapi Alkitab berkata semua mata akan memandang Dia, dan saya yakin itu adalah ya dan amin. Bapak Ibu yang terkasih, orang meninggal yang di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Lalu kita yang masih hidup yang di dalam Tuhan akan terangkat. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, ada mobil banyak di luar yang nggak ada yang pemiliknya, sebab kita semua diangkat semua. Saat pamnya kaget, dia bilang mana ini orang kok nggak pulang-pulang. Dia lapor sama temannya, di mana cari temannya Kristen, terangkat juga. Heboh saudara yang terkasih. Di jalanan mobil banyak macet karena orang punya mobil baru keluar gereja, diangkat semua. Hari itu heboh, kita lapor Kapolres juga diangkat sama Tuhan. Luar biasa. Sebuah kemenangan untuk Anda dan saya sebagai orang percaya. Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Karena itu setialah. Be faithful until death and I will give you crown of life. Pakai bahasa Inggris sedikit ya supaya kelihatan keren lagi saudara. Setialah sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Terakhir. Teman-teman pemusik penyanyi bisa maju ke depan. Terakhir saudara yang terkasih. Ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu seakan-akan diulang lagi saudara yang terkasih. Di ayat yang keempat itu ya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Di sini diulang lagi. Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tapi ada satu kata yang ditambahkan. Yang Maha Kuasa. Dalam bahasa aslinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan disebutkan Pantokrator. Apa itu? Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa Dia memegang kekuasaan atas segala hal. Apalagi saudara yang terkasih kata Pantokrator, penguasa segalanya. Apalagi saudara-saudara yang terkasih, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Pokoknya kekuasaan mutlak itu cuma ada di tangan Yesus Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kagum akan Allah kami. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Segala sesuatu sejarah dunia ini ada di dalam tangan Tuhan kami. Kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang memberikan kami roh hikmat, takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dan ada banyak hal yang sempurna yang Roh itu karuniakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena punya Yesus yang mengasihi kami, sudah mengasihi kami, sedang mengasihi kami, dan terus mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah menjadi anak-anak-Mu. Ya, terima kasih juga karena Tuhan kami kasih kami kesempatan untuk menjadi para pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, jadikan kami imam-imam yang membawa orang bertemu dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap pribadi supaya kami punya tekad untuk menjadi Allah di dalam tangan Tuhan. Mungkin kami biasa-biasa, mungkin kami nggak sekolah teologi, kami nggak tahu banyak hal, tapi kami punya hati, punya iman, punya keyakinan bahwa Yesus bisa memakai kami semua. Karena itu hamba berdoa setiap anak-anak-Mu, Tuhan ingatkan kepada kami, karena satu ketika kami semua akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kami. Kami mau mempersembahkan jiwa-jiwa sesat datang sama Tuhan. Gereja ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga banyak orang bisa dipersembahkan melalui gereja, melalui pelayanan anak-anak-Mu. Terima kasih, ini doa kami, ini pujian kami, ini permohonan kami. Yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan yang punya kekuasaan mutlak di atas segala-galanya. Di dalam namanya kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan? Amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salakparang. Kiranya Tuhan yang berkati Bapak, Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan, silakan mengangkat tangannya dan teman-teman pengerja akan segera melayani Bapak Ibu sekalian. Persembahan juga dapat dilakukan dengan melalui kris, dengan cara meng-scan kris yang tertera di dalam layar atau yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa penerimanya adalah atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mendeklarasikan doa persembahan yang akan diikuti oleh doa penutup dan doa berkat. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk
Untuk firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangani buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Hendik Salak Parang ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari benak duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin. Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada 2 prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil, dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung
juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.